Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Perjalanan epik Kekaisaran Mongol dari masa kecil Temujin yang terbuang dan miskin hingga bangkit sebagai Chinggis Khan penakluk dunia yang menyatukan suku-suku Mongol dan membangun kekaisaran daratan terbesar sepanjang sejarah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Angin dari padang rumput Mongolia berhembus tajam, membelah rumputan yang menguning oleh musim. Di bawah langit yang begitu luas dan biru, langit yang oleh orang Mongol disebut sebagai Tengri, kekuatan spiritual tertinggi, seorang anak laki-laki kecil berdiri mematung, memandangi tubuh ayahnya yang terbujur kaku di atas kereta kayu. Ia belum genap berusia 9 tahun. Namanya Temujin. Ayahnya, Yesugei, adalah kepala klan Borjigin, salah satu klan terkuat di antara bangsa Mongol. Tapi kekuatan itu rapuh, dan kematian datang cepat di stepa. Yesugei diracun oleh suku Tatar, musuh lama bangsa Mongol, dalam sebuah perjamuan yang disusupi tipu daya. Bagi Temujin, dunia runtuh tanpa suara. Masa kecil dalam pengkhianatan. Setelah kematian Yesugei, klan yang semula tunduk dan loyal berubah wajah. Mereka tak melihat harapan dalam diri seorang janda dan 5 anaknya. Mereka mencampakkan keluarga Temujin ke pinggiran wilayah kekuasaan. Sebuah bentuk pengasingan yang perlahan-lahan adalah vonis mati. Hari-hari mereka penuh kelaparan. Temujin bersama ibunya, Hoelun, dan adik-adiknya terpaksa memakan akar-akaran, serangga, bahkan tulang hewan sisa perburuan orang lain. Namun, dari penderitaan itulah, ia menempa dirinya. Aku tidak ingin dunia menginjak kita terus, kata Temujin suatu malam kepada adiknya, Hasar. Jika tak ada yang memberi, kita ambil. Dari usia muda, Temujin mulai belajar tentang kesetiaan, pengkhianatan, lapar, dan kekuatan. Semua pelajaran itu ia simpan dalam dadanya. Ia tahu, jika ingin bertahan, ia harus jadi lebih dari sekadar anak dari kepala klan yang mati. Temujin dan Jamuka. Di antara padang rumput yang luas, Temujin bertemu dengan seorang anak laki-laki dari klan lain, Jamuka. Mereka cepat menjadi sahabat. Mereka berburu bersama, berbagi makanan, bahkan mengikat sumpah sebagai Anda, persaudaraan suci di antara orang Mongol. Kau dan aku, kata Jamuka suatu hari, akan menjadi 2 bintang yang menguasai langit. Temujin tersenyum. Ia tidak tahu bahwa bintang-bintang kadang harus bertabrakan. Cinta pertama, Borte, saat usianya sekitar 16 tahun, Temujin dibawa oleh ibunya ke rumah keluarga Onggirat untuk dijodohkan. Di sana ia bertemu dengan Borte, seorang gadis cerdas dan tegas dari keluarga terpandang. Temujin jatuh hati padanya. Jika dunia ini padang rumput, kata Borte saat mereka duduk di atas bukit, aku ingin menjadi api unggun di malam harimu. Pernikahan mereka terjadi sederhana, namun penuh makna. Borte menjadi pusat kekuatan batin Temujin. Ia bukan sekadar istri, tapi juga penasihat, sahabat, dan pendukung dalam masa-masa tergelap Temujin kelak. Ditangkap oleh Taichude, masa damai tak bertahan lama. Suatu malam, tenda Temujin diserang oleh klan Taichude, musuh lama ayahnya. Temujin ditangkap dan diperlakukan seperti budak, lehernya diikat kayu besar yang berat. Ia ditahan selama berhari-hari, dipaksa hidup dalam hinaan. Namun Temujin tidak patah. Ia memperhatikan penjaga, mengamati rutinitas, dan menjalin hubungan diam-diam dengan seorang budak penjaga muda. Suatu malam, ketika penjaga lengah, Temujin melarikan diri. Ia berlari sepanjang malam, menyeberangi sungai yang membeku, dan kembali ke keluarganya dalam kondisi compang-camping. Pengalaman itu membakar semangat dalam dirinya. Takkan ada lagi yang mengikat leherku, bisiknya dalam gelap. Menjadi pemimpin, menarik pengikut sendiri. Temujin mulai menyusun kekuatannya secara perlahan. Ia tahu bahwa kekuasaan bukan hanya soal garis keturunan, tapi soal loyalitas. Ia mulai merekrut orang-orang buangan, budak yang dibebaskannya, dan pemburu dari klan-klan kecil. Salah satu orang terpenting yang ia rekrut adalah Jelme, seorang prajurit setia yang kelak menjadi tangan kanannya. Berbeda dengan sistem lama di antara suku Mongol, di mana kesetiaan dibangun atas dasar darah, Temujin membangun kekuatan berdasarkan kemampuan. Ia memberi jabatan kepada siapapun yang layak,
bukan hanya yang bangsawan. Inilah caraku, katanya kepada para pengikutnya. Kau berdiri karena kehormatanmu, bukan karena ayahmu. Pertemuan kembali dengan Jamuka, awal dari persaingan. Saat kekuatan Temujin mulai tumbuh, ia kembali bertemu dengan Jamuka. Mereka sama-sama dewasa, sama-sama karismatik, dan sama-sama ingin mempersatukan bangsa Mongol. Namun idealisme mereka berbeda. Jamuka masih berpegang pada adat lama, kekuasaan aristokrasi, hak istimewa bangsawan. Temujin ingin sistem baru, meritokrasi, persatuan berdasarkan kepemimpinan sejati. Kita adalah saudara, kata Temujin kepada Jamuka. Tapi jalan kita berbeda. Mereka berpisah, sebuah perpisahan yang akan membawa darah dan api di kemudian hari. Mengangkat bendera putih dan perang pertama. Setahun kemudian, Temujin mengangkat bendera putih berkuda elang, tanda perang dan tantangan terbuka kepada Jamuka. Pasukannya, meski belum besar, terorganisasi rapi. Ia membagi mereka dalam kelompok 10, 100, dan 1000, cikal bakal sistem militer Mongol yang kelak legendaris. Pertempuran pertama mereka terjadi di dekat Sungai Onon. Meskipun Temujin bertempur dengan gagah, ia kalah. Jamuka menang dan menghukum beberapa prajurit Temujin dengan cara keji. Mereka direbus hidup-hidup. Tapi kekalahan itu bukan akhir. Temujin mundur ke pegunungan Burhan Haldun dan bersumpah di bawah langit biru tengri. Ia akan kembali lebih kuat. Di ujung episode 1, pada malam yang dingin, Temujin duduk di luar tendanya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di sisinya, Bor terduduk diam, menggenggam tangannya. Kau tidak kalah, Temujin, katanya. Ia menoleh. Kau hanya belum menang. Dan pada malam itulah, sang anak dari langit biru memutuskan. Ia tidak akan jadi pengikut siapapun. Ia akan menjadi Han. Langit Mongolia kembali membuka tirai fajar. Di antara kabut yang menggelayut di padang rumput, Temujin berdiri tegap. Di belakangnya, berdiri ratusan pengikutnya yang masih setia meski telah kalah dari Jamuka. Mereka bukan para bangsawan. Mereka adalah orang-orang buangan, mantan budak, penggembala, dan pemburu. Namun di mata Temujin, mereka adalah tulang punggung masa depan. Kita bukan siapa-siapa bagi dunia, katanya dalam suara tegas. Tapi dunia belum melihat siapa kita bisa jadi. Reformasi Stepa, bangkitnya sistem baru. Temujin mulai membangun ulang pasukannya. Kali ini lebih rapi, lebih disiplin. Ia membagi mereka dalam sistem desimal. Kelompok 10, Arban, 100, Zuun, dan 1000, Minghan. Tak peduli dari klan mana mereka berasal, setiap prajurit dinilai dari loyalitas dan kemampuan. Ia juga membuat peraturan keras tapi adil, yasa. Hukum ini mengatur segalanya, dari disiplin militer, tata cara berburu, hingga cara berbicara kepada atasan. Keadilan bukan milik darah bangsawan, ucapnya, tapi milik siapapun yang hidup di bawah langit biru. Ketegangan dengan Jamuka, perang saudara. Jamuka, yang masih memimpin klan-klan besar seperti Jedaran dan Taichi Ude, menganggap Temujin sebagai ancaman serius. 1 tahun setelah kekalahan Temujin, mereka kembali berhadapan di medan pertempuran. Namun kali ini, Temujin lebih siap. Pasukannya lebih terlatih, lebih tertib, dan lebih percaya pada pemimpin mereka. Sementara Jamuka masih mengandalkan kekuasaan darah dan struktur tradisional, Temujin mengandalkan struktur meritokrasi. Pertempuran besar meledak di dekat Sungai Kerulen. Temujin menang telak. Banyak dari pasukan Jamuka yang membelot. Jamuka melarikan diri bersama sisa pasukannya, dan untuk pertama kalinya, Temujin tak hanya menang. Ia mulai memimpin. Deklarasi sebagai Han. Setelah kemenangan atas Jamuka, satu persatu klan Mongol mulai mengirim utusan ke perkemahan Temujin. Mereka menyatakan dukungan. Para tetua, dukun, dan kepala klan berkumpul dalam pertemuan agung yang disebut Kurutai. Di tengah padang rumput, dengan langit sebagai atap dan bumi sebagai saksi, Temujin diangkat sebagai Chinggis Han, penguasa agung. Ia tidak sekadar pemimpin Borjigin, tapi penguasa seluruh bangsa Mongol. Ia tak menangis saat dinobatkan. Tapi Borte melihat, saat semua orang bersorak, tangan suaminya mengepal begitu erat, seolah memegang seluruh takdir dunia. Persiapan invasi ke Tiongkok.
Chinggis Khan tahu, bangsa Mongol tak bisa terus berperang sesama mereka sendiri. Jika ingin kekuatan besar, mereka harus mengarahkan panah keluar. Target pertamanya, dinasti Jin di utara Tiongkok. Dinasti Jin saat itu menguasai wilayah besar dan kaya. Mereka menganggap bangsa Mongol sebagai barbar, hanya cocok jadi penyerbu liar yang tak bisa menaklukkan kota-kota bertembok tinggi. Chinggis Khan memerintahkan pembangunan pasukan pengepungan. Ia mengumpulkan tukang-tukang dari Uighur dan tangkapan dari Tiongkok untuk mengajari mereka cara membuat ketapel, menara pengepungan, dan mesin pelontar batu. Ia juga mengirim mata-mata menyusup ke kota-kota Jin. Ia bukan hanya panglima perang. Ia seorang arsitek strategi. Invasi dimulai, Benteng Tangut dan Benteng Jin. Tahun 1209, Chinggis Khan menyerbu kerajaan Sisia, Tangut, terlebih dahulu, kerajaan kecil yang kaya tapi rentan. Mereka menolak menyerahkan upeti. Maka Mongol mengepung ibu kota mereka, Zongxing. Pasukan Mongol menggali parit, memotong pasokan air, dan menyerbu gerbang. Setelah berminggu-minggu pengepungan, Raja Tangut menyerah dan bersumpah setia. Tapi Chinggis Khan menyimpan kecurigaan dan dendam. Setelah Tangut takluk, invasi ke dinasti Jin dimulai. Kota demi kota di wilayah perbatasan direbut. Zhongdu, sekarang Beijing, dikepung. Namun kota ini kuat, temboknya tinggi. Pasukan Jin bertahan keras. Tapi pasukan Mongol, dengan ketapel api dan menara perang, membuat pertahanan Jin perlahan runtuh. Chinggis Khan tidak terburu-buru. Ia mengepung kota selama bulan-bulan, memotong semua pasokan makanan. Rakyat kelaparan. Mayat mulai menumpuk. Akhirnya, dinasti Jin meminta perjanjian damai dan menyerahkan harta besar kepada Mongol. Chinggis Khan menerima, tapi dengan satu pesan. Hari ini kalian selamat, tapi langit tidak lupa. Politik perkawinan dan pengkhianatan. Setelah perjanjian damai, Chinggis Khan menarik pasukannya. Tapi bukan untuk lama. Ia tahu dinasti Jin hanya menunda peperangan. Ia mulai memperkuat aliansi, termasuk dengan memperistri putri dari berbagai klan, Tangut, Uighur, bahkan wanita bangsawan yang ditaklukkan. Tindakan ini bukan karena cinta. Ini politik. Tapi tak semua pihak senang. Jamuka yang selamat dari kekalahan, diam-diam mulai membangun kekuatan lagi. Namun salah satu orangnya mengkhianatinya, dan Jamuka akhirnya ditangkap. Chinggis Khan diberi pilihan, membunuhnya atau mengampuninya. Tapi Jamuka, yang tahu akhir sudah dekat, berkata, lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup dalam belas kasihan. Temujin, dengan berat hati, mengabulkan. Jamuka dihukum mati dengan cara tanpa darah, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sahabat masa kecilnya. Di ujung episode 2, di malam hari, Chinggis Khan duduk di atas bukit. Di sampingnya Borte, dan di belakangnya berkibar bendera putih dengan ekor kuda hitam, simbol bangsa Mongol yang baru. Ia menatap bintang-bintang dan berkata pelan, kita adalah gelombang pertama, dan dunia belum melihat badai sesungguhnya. Ia telah bersumpah pada langit biru. Kini, langkah-langkah kuda perang akan segera mengguncang seluruh benua. Langit biru Mongolia kini jauh di belakang. Debu stepa sudah digantikan dengan pasir Asia Tengah. Di hadapan Chinggis Khan membentang negeri-negeri kaya yang tak pernah mengenal kuda Mongol, Khwarezmia, Bukhara, Samarkand. Tapi bukan kekayaan yang ia cari. Bukan kemuliaan, melainkan balas dendam. Surat yang dihina, duta yang dibunuh. Tahun 1218, Chinggis Khan mengirimkan utusan dagang ke Kekaisaran Khwarezmia, yang saat itu membentang dari Iran hingga Asia Tengah. Ia tidak bermaksud menyerang, tapi menawarkan hubungan diplomatik dan perdagangan. Namun Khwarezm, ala Edin Muhammad, seorang penguasa sombong dan curiga, malah membunuh utusan tersebut dan menyita dagangan mereka. Chinggis Khan tak pernah marah terbuka. Ia kirim 3 duta besar resmi, membawa permintaan agar pembunuh dihukum. Samalah membunuh salah satu dari 3 duta dan mencukur jenggot 2 lainnya. Sebuah penghinaan fatal bagi bangsa Mongol. Balasannya bukan diplomasi, tapi badai. Invasi dimulai, 200.000 penunggang neraka. Tahun 1219, Chinggis Khan memimpin sendiri lebih dari 200.000 pasukan berkuda.
Ia membagi pasukannya menjadi beberapa gelombang yang menyerbu Khwarezmia dari segala arah. Serangan ini bukan sekadar militer, ini adalah permainan strategi luar biasa. Salah satu jenderalnya, Subutai, bersama Jebe, dikirim lewat utara untuk menyerang dari belakang. Sementara Chinggis menyerbu langsung ke Otrar, kota tempat para utusannya dibunuh. Otrar bertahan dengan gigih. Tapi Mongol punya kesabaran. Setelah 5 bulan pengepungan, gerbang kota jebol. Panglimanya, Inalchok, ditangkap hidup-hidup. Chinggis Han menyiksanya perlahan. Ia menuangkan perak cair ke mata dan telinganya, sebagai pembalasan atas pembunuhan utusan Mongol. Buhara, aku utusan Tuhan. Setelah Otrar jatuh, Chinggis Han bergerak ke kota besar Buhara. Kota ini memiliki masjid megah, madrasah, dan pasar-pasar yang penuh emas dan kain sutra. Saat pasukan Mongol tiba, penduduk panik. Banyak bangsawan melarikan diri dan meninggalkan rakyatnya. Kota akhirnya menyerah tanpa perlawanan besar. Chinggis Han masuk ke masjid utama, berdiri di atas mimbar tempat khatib biasa berkhotbah. Ia menatap para ulama dan warga kota yang tunduk ketakutan. Aku bukan dari bangsa kalian, ucapnya. Tapi akulah cambuk Tuhan. Jika kalian tidak banyak berdosa, Dia tidak akan mengirim aku ke sini. Ia membiarkan kota dijarah. Rakyatnya dibantai, tapi ia menyuruh menyelamatkan para pengrajin dan cendekiawan. Mereka tidak dibunuh, melainkan dipindahkan ke Mongolia untuk membangun kerajaannya. Samarkand, pengkhianatan dari dalam. Kota Samarkand, benteng megah dengan lebih dari 100.000 prajurit dan tembok tinggi, menjadi target berikutnya. Chinggis Han tahu ini bukan kota biasa. Alih-alih menyerbu langsung, ia mengepung dan menyebarkan ketakutan. Ia menyuap beberapa prajurit Turk dari dalam kota agar membelot. Ketika pertempuran dimulai, sebagian besar pasukan dalam kota berpaling dan membuka gerbang bagi Mongol. Samarkand jatuh. Rakyat dibantai habis. Mayat-mayat ditumpuk membentuk bukit. Tapi seperti biasa, para pengrajin, insinyur, dan ilmuwan diselamatkan. Salah satu legenda mengatakan, dari Samarkandlah Mongol pertama kali membawa pengetahuan tentang mesin pengepungan dan mesiu. Perburuan Shah Ala-Eddin, pelarian terakhir. Shah Ala-Eddin Muhammad melarikan diri ke arah barat, meninggalkan rakyatnya. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain, terus dikejar oleh pasukan elit Mongol. Pasukan ini dipimpin oleh Subutai dan Jebe, 2 jenderal terbaik Chinggis Han. Mereka mengejar Shah melewati Persia, Kaukasus, hingga ke Laut Kaspia. Tak ada yang bisa menandingi kecepatan pasukan Mongol. Di tiap kota yang mereka datangi, mereka tinggalkan abu dan darah. Akhirnya, Shah bersembunyi di pulau kecil di Laut Kaspia. Di sana, dalam ketakutan, sakit, dan kesepian, ia meninggal dunia. Chinggis Han tak perlu mengangkat pedangnya. Dosa Shah sendiri yang membunuhnya. Misi Subutai dan Jebe mengelilingi dunia. Setelah Shah mati, Chinggis Han mengirim Subutai dan Jebe lebih jauh ke barat sebagai misi pengintaian besar. Tujuannya mengukur kekuatan dunia. Mereka menyerbu Georgia, Azerbaijan, lalu menyusuri sungai Volga. Di sana, mereka bertemu pasukan gabungan dari bangsa Kipchak, Rus, dan Alan. Dalam pertempuran Khalkha 1223, pasukan gabungan itu dihancurkan total. Para komandan Rus diundang berdamai, lalu dibunuh setelah jamuan makan. Salah satunya dibungkus permadani dan diinjak sampai mati. Setelah memastikan musuh-musuhnya di barat belum siap menghadapi Mongol, Subutai dan Jebe kembali ke Mongolia. Kembali ke stepa, konsolidasi kekuasaan. Sementara dunia gemetar ketakutan, Chinggis Han pulang ke Mongolia. Tapi bukan untuk istirahat. Ia mulai menyusun kembali struktur kekuasaannya. Ia membagi wilayah kaisaran ke anak-anaknya. Jochi di barat, walau ada konflik karena isu ayah biologisnya. Chagatai di Asia Tengah, Ogedei di Mongolia Tengah, dan Tolui memimpin pasukan elit. Ia juga memanggil para penulis Uighur untuk mulai menulis sejarah resmi kekaisaran. Inilah awal Democrat History of the Mongols, kisah hidupnya yang abadi. Di malam yang dingin, Chinggis Han duduk sendiri di luar tendanya. Di depannya, terbentang peta kulit yang menandai kota-kota besar yang telah jatuh. Borte mendekatinya, ia bertanya,
Apakah engkau sudah puas? Chinggis menjawab, lirih, langit belum bicara padaku. Masih ada yang harus jatuh. Dan jauh di barat sana, benteng-benteng Eropa belum tahu badai seperti apa yang akan datang dari timur. Musim dingin datang ke stepa, tapi kuda Mongol tak pernah berhenti. Mereka tak gentar menembus salju, menyeberangi sungai beku, dan menantang badai. Karena kali ini, badai itu sendiri berasal dari timur. Pasukan Mongol, di bawah komando Batuhan dan Subutai, kini bergerak menuju daratan Eropa. Pewaris Chinggis Khan, Ogedei naik tahta. Tahun 1227, Chinggis Khan wafat. Sebab kematiannya masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan karena jatuh dari kuda saat berburu, ada yang menyebut karena luka dalam pertempuran melawan suku Tangut. Tapi kematian itu dirahasiakan selama berbulan-bulan. Anaknya, Ogedei Khan, akhirnya terpilih sebagai Han Agung Hagan. Ia meneruskan rencana ayahnya, ekspansi ke barat. Ogedei mengutus keponakannya, Batuhan, anak Jochi, dan Jenderal Jenius, Subutai, untuk memimpin invasi ke Eropa Timur. Tujuannya bukan sekadar menaklukkan, tapi mengenali kekuatan dunia Kristen. Rusia, darah di salju. Tahun 1237, pasukan Mongol memasuki Rusia. Negara-negara kecil seperti Ryazan, Kolomna, Vladimir, dan Moskow tak punya aliansi kuat. Mereka seperti domba yang menunggu serigala. Ryazan adalah yang pertama jatuh. Setelah pengepungan singkat, kota itu dibakar habis. Warga dibantai, hanya sedikit yang lolos hidup. Moskow saat itu hanya kota kecil, bernasib sama. Pasukan Mongol tak hanya mengandalkan kekuatan brutal. Mereka membawa insinyur pengepungan dari Cina dan Persia, menggunakan katapult raksasa, menara pengepungan, bahkan mesiu. Tahun 1240, mereka tiba di jantung Rusia, Kiev, pusat budaya dan agama Slavia Timur. Kiev, kota suci yang runtuh. Kiev saat itu dikenal sebagai Yerusalem di Timur. Kota besar dengan gereja megah, biara, dan pasar internasional. Warga Kiev percaya pada kesucian kotanya, memilih bertahan. Mereka menolak tunduk, kesalahan besar. Setelah pengepungan selama 2 minggu, tembok kota dijebol. Dalam 1 hari, puluhan ribu warga dibantai. Gereja dan biara dihancurkan. Mayat memenuhi jalan. Seorang biarawan menulis, "Kami menunggu Tuhan, tapi yang datang adalah Mongol." Kota itu berubah menjadi kuburan terbuka. Kiev tak pulih selama berabad-abad. Menuju Eropa Tengah, Polandia dan Hongaria. Tahun 1241, Mongol mulai menyerbu Polandia dan Hongaria. Subutai dan Batuhan membagi pasukan menjadi beberapa kolom cepat, masing-masing bergerak ke arah berbeda, menyebar kekacauan. Di Polandia, pasukan gabungan Ksatria Templar, Ksatria Teutonik, dan tentara Polandia mencoba bertahan. Pertempuran Liegnitz, April 1241, menjadi bencana. Pasukan Mongol memancing pasukan Polandia agar menyerbu, lalu mengepung dari 3 sisi. Komandan mereka, Henry II Sangsaleh, terbunuh dan dipenggal. Kepalanya ditancap di ujung tombak dan diarak keliling. Bangkitnya teror di Hongaria. Di waktu bersamaan, Subutai menyerbu Hongaria. Raja Bela IV mengumpulkan tentara besar dari seluruh penjuru Eropa Tengah. Pasukan ini berjumlah lebih dari 100.000 orang. Pertempuran besar terjadi di tepi sungai Sajo dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Mohi, 11 April 1241. Pasukan Hongaria percaya mereka berada di posisi kuat, tapi Subutai membuat rencana gila. Malam hari, ia membangun jembatan darurat menyeberangi sungai dan menyerang dari belakang. Pagi harinya, pasukan utama Mongol menyerbu dari depan. Hongaria terjepit dari 2 arah. Pasukan Kristen dihancurkan total. Puluhan ribu tewas. Raja Bela melarikan diri ke biara. Seluruh negeri jatuh ke tangan Mongol. Teror tak terbendung. Selama berbulan-bulan, pasukan Mongol menjelajah bebas di Eropa Tengah. Mereka membakar kota, membantai penduduk, dan menjara gereja. Tak ada yang bisa menghentikan mereka. Eropa gemetar. Paus di Roma memanggil doa massal. Raja-raja Kristen mulai membangun benteng dan memanggil ksatria dari seluruh Eropa Barat. Dari Paris hingga London, orang berkata,
Neraka telah terbuka, dan iblis berkuda telah datang dari timur. Tapi tiba-tiba, mereka berhenti. Kematian Ogedei, selamatnya Eropa. Desember 1241, kabar mengejutkan datang dari Mongolia. Ogedei Han wafat. Batu Han, Subutai, dan semua jenderal utama diperintahkan kembali ke Karakorum untuk menghadiri Kurutai, musyawarah agung memilih Han baru. Invasi dihentikan mendadak. Eropa terselamatkan bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kematian seorang pria di ribuan kilometer jauhnya. Subutai, sebelum pergi, mencatat semua kelemahan Eropa. Ia bersumpah akan kembali. Tapi sejarah berubah. Ia tak pernah kembali ke Eropa. Sisa luka, dunia yang tak sama lagi. Ratusan kota hancur. Jutaan orang tewas. Peradaban terguncang. Tapi Mongol tidak hanya meninggalkan kehancuran. Mereka membuka jalan sutra kembali. Mereka menghubungkan Cina, Persia, Rusia, dan Eropa dengan jalur dagang yang aman di bawah pengawasan kekaisaran mereka. Inilah awal globalisasi pertama dalam sejarah manusia. Subutai berdiri di perbatasan Eropa, menatap ke arah barat. Salju turun pelan, menutupi jejak darah dan api yang ia tinggalkan. Seorang perwira muda bertanya, "Mengapa kita tidak teruskan?" Subutai hanya tersenyum, "Getir, langit telah memanggil kami pulang." Dan jauh di Karakorum, perebutan kekuasaan menanti. Kekaisaran terbesar di dunia akan segera retak dari dalam. Langit biru yang selama ini menaungi kekaisaran Mongol mulai berawan. Setelah hampir seabad ekspansi tanpa henti, dari Gurun Gobi hingga dataran Hongaria, kini ancaman terbesar datang bukan dari luar, tetapi dari dalam. Warisan Chinggis Khan, 4 anak, 1 warisan. Chinggis Khan memiliki 4 putra dari istri utamanya, Borte. Jochi, ahli waris tertua, tapi keabsahannya diragukan. Chagatai, keras kepala, taat hukum Mongol. Ogedei, cerdas, diplomat ulung, dipilih sebagai Han Agung. Tolui, bungsu, pemimpin militer yang ganas dan setia. Sebelum wafat, Chinggis membagi dunia untuk mereka. Wilayah Barat, Kipchak-Stepe dan Eropa Timur untuk Jochi dan keturunannya, Batu Han. Asia Tengah untuk Chagatai. Cina Utara dan wilayah pusat kaisaran untuk Ogedei. Mongolia dan daerah inti tetap dipegang oleh Tolui. Rencananya, keturunan mereka akan bersatu di bawah satu Han Agung. Tapi rencana tinggal rencana. Ogedei wafat, kekuasaan goyah. Tahun 1241, Ogedei Han wafat akibat alkohol berlebihan. Ia belum menetapkan pengganti yang tegas. Kekosongan ini memicu perebutan kekuasaan. Putranya, Guyuk, ingin naik tahta, tapi Tolui, adik Ogedei, justru mengangkat dirinya sebagai pemimpin sementara. Intrik politik dimulai. Racun, fitnah, dan perebutan dukungan klan mengisi tahun-tahun setelah kematian Ogedei. Batu Han versus Guyuk Han, 2 kutub. Batu Han, penakluk Eropa, merasa berhak memimpin karena keberhasilannya di barat. Tapi ia membenci Guyuk Han, yang ia anggap arogan dan korup. Guyuk akhirnya terpilih sebagai Han Agung pada 1246, namun pemerintahannya singkat. Ia wafat misterius saat dalam perjalanan menemui Batu Han. Banyak sejarawan percaya ia diracun. Kini kekuasaan jatuh ke tangan istri Tolui, Sorhotani, seorang wanita Kristen Nestorian yang luar biasa cerdas. Ia mendorong anaknya, Mongke, untuk naik tahta. Dan berhasil. Mongke Han, puncak kekaisaran. Tahun 1251, Mongke menjadi Han Agung keempat. Di bawahnya, kekaisaran mencapai puncak kekuasaan. Ia menunjuk adiknya, Kubilai, untuk menaklukkan Cina Selatan, dinasti Song. Adik lainnya, Hulagu, dikirim ke barat daya untuk menaklukkan Persia dan dunia Islam. Di masa Mongke, Mongol memperluas wilayah hingga Timur Tengah dan Asia Tenggara. Tapi langit kembali muram. Hulagu Han dan jatuhnya Baghdad. Tahun 1258, Hulagu Han mengepung Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah, pusat ilmu, seni, dan Islam selama 5 abad. Khalifah Al-Mustasim menolak menyerah. Kesalahan fatal. Pasukan Mongol menghancurkan kota. Sungai Tigris menjadi hitam oleh tinta ribuan buku dari perpustakaan Bait al-Hikmah yang dibuang ke sungai.
Ratusan ribu warga dibantai. Khalifah dibungkus karpet dan diinjak kuda sampai mati. Dunia Islam terpukul. Baghdad tak pernah bangkit. Namun, tak lama setelah itu, pasukan Mongol kalah di tangan Mamluk Mesir di Ain Jalut 1260. Itu adalah kekalahan besar pertama Mongol. Dunia mulai percaya mereka bisa dikalahkan. Wabah, perang saudara, dan retaknya kekaisaran. Tahun 1259, Mongke wafat saat memimpin ekspedisi ke Cina. Sekali lagi, kekosongan terjadi. Kini dua adiknya, Kubilai dan Arik Boke, terlibat perang saudara memperebutkan gelar Han Agung. Perang berlangsung selama 4 tahun. Akhirnya, Kubilai menang, tapi kekaisaran sudah tak utuh. Terpecah menjadi 4 kahanan. Setelah pertikaian dan perpecahan internal, kekaisaran Mongol resmi terbelah menjadi 4 bagian besar. Kahanan Yuan, Tiongkok Mongolia, dipimpin oleh Kubilai Han. Kahanan Ilkhanat, Persia Timur Tengah, dipimpin oleh keturunan Hulagu. Kahanan Chagatai, Asia Tengah, wilayah Chagatai dan keturunannya. Kahanan Emas Golden Horde, Rusia Eropa Timur, dipimpin oleh keturunan Jochi dan Batu Han. Keempatnya berkuasa masing-masing, sering berperang antar satu sama lain. Mereka masih menyebut diri bagian dari Kekaisaran Mongol. Tapi kekuatan pemersatu sudah mati bersama Mongke, Kubilai Han dan dinasti Yuan. Kubilai berbeda dari kakeknya. Ia lebih suka seni, budaya, dan pemerintahan teratur. Tahun 1271, ia mendirikan dinasti Yuan dan memindahkan ibu kota ke Dadu, Beijing. Ia memerintah seluruh Tiongkok dengan birokrasi campuran Mongol-Cina. Marco Polo, penjelajah Venesia, mengunjungi istananya dan menyebut Kubilai sebagai penguasa terbesar yang pernah dilihat manusia. Tapi di balik kemegahan itu, masalah mulai muncul. Warga Cina memberontak karena diskriminasi dan pajak berat. Mongol jadi minoritas dan mulai memanjakan diri dalam kemewahan. Ekspedisi ke Jepang, kamikaze, dan Jawa gagal total. Setelah wafatnya Kubilai, 1294, dinasti Yuan mulai merosot. Runtuhnya satu persatu. Dinasti Yuan runtuh tahun 1368 oleh pemberontakan dinasti Ming. Ilkhanat di Persia runtuh setelah konflik dinasti dan digantikan oleh dinasti-dinasti lokal. Golden Horde pecah menjadi beberapa kahanan kecil yang akhirnya dihancurkan oleh Ivan III dan IV dari Rusia. Kahanan Chagatai bertahan paling lama tapi kehilangan kekuatan setelah munculnya Tamerlane, Timur Leng, yang mengaku keturunan Mongol. Warisan abadi Kekaisaran Mongol. Meski kekaisaran runtuh, jejak Mongol tetap membekas. Jalur sutra menjadi jaringan perdagangan terbesar dunia. Sistem pasukan kilat dan logistik dipelajari Eropa untuk revolusi militer. Peta dunia, pertukaran ilmu, dan budaya lintas benua tercipta karena keterbukaan Mongol. Bahasa Persia dan Turki menyebar luas karena perpaduan budaya. Chinggis Khan, dari seorang anak yatim piatu yang dibuang oleh klannya, menjadi pencipta kekaisaran daratan terbesar sepanjang sejarah manusia. Di padang stepa yang sunyi, seorang pengembara tua berjalan di atas padang rumput Mongolia. Ia berdiri di atas bukit kecil, memandangi tanah luas yang dulunya dipenuhi suara kuda, teriakan perang, dan panji-panji besar. Kini hanya suara angin. Ia berbisik lirih. Langit biru telah berbicara, tapi manusia terlalu rakus untuk mendengarkan. Dan dengan itu, tirai terakhir Kekaisaran Mongol pun tertutup.